Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Nurlaili, SE, SH, MKN, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum, Dagang, dan Kontrak Komersial Internasional. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari dua orang, yaitu Yang pertama ada saya Rizky Arif Tama Manulang, NPM dan 2452001. juga saya Narendra Tricaya Pratama dengan NPM 2452015 merupakan mahasiswa Magister Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil penyusuran kontrak internasional serta bahan presentasi yang telah kami siapkan. Kontrak internasional perjanjian investasi lahan antara PT Makmur Indonesia dan juga Yingsen. Perjanjian pengadaan investasi lahan ini dibuat dan ditandatangani oleh PT Makmur Indonesia dan juga sebagai pihak pertama dan juga PT Yingsen sebagai pihak kedua. Para pihak dengan ini menyatakan dengan menegaskan bahwa masing-masing memiliki kewenangan hukum yang sah untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Segala tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam kaitannya dengan perjanjian ini telah memperoleh persetujuan dan kewenangan yang diperlukan dari organ yang berkewenangan di dalam struktur hukum dan kelembagaan masing-masing. Pasal pertama, definisi dan interpretasi. Dalam kontrak ini memiliki arti sebagai berikut, yaitu satu, perjanjian yang mengacu pada dokumen resmi dan mengatur seluruh aspek kerja sama antara para pihak dalam hal investasi lahan termasuk semua syarat, ketentuan, dan lampiran yang menyertainya. Yang kedua adalah para pihak yang berarti menunjuk kepada dua entitas yang menandatangani perjanjian ini, yaitu Yingseng sebagai investor dan pelaksana pembangunan, PT Makmur Indonesia sebagai pemilik lahan dan fasilitator investasi di kawasan ekonomi khusus Batam. Para pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang telah disepakati bersama. Yang ketiga adalah kontrak adalah dokumen perjanjian jual beli internasional termasuk seluruh lampiran adendum perjanjian tambahan maupun perubahan tertulis yang disepakati. Yang keempat adalah pihak dan para pihak yang berarti salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak ini adalah penjual dan pembeli. Yang kelima adalah lahan, adalah tanah yang menjadi objek kerjasama. Yang keenam adalah klausul force majeure, memiliki arti yang diatur dalam pasal 24 dari kontrak ini, mengatur kondisi-kondisi yang di luar kendali para pihak yang melaksanakan kewajiban berdasarkan kontrak. Pasal 2 adalah objek perjanjian. Pemberian hak oleh PT Makmur Indonesia kepada Yingsen untuk melakukan kegiatan investasi, pembangunan, pengelolaan, serta pengoperasian atas lahan yang terletak di kawasan ekonomi khusus Batam dengan luas kurang lebih 50 hektar yang mencakup area utama, pembangunan fasilitas pendukung, dan area hijau. Ruang lingkup kegiatan dalam perjanjian ini mencakup penanaman modal asing oleh Yingseng untuk pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan kawasan resort bintang 5 di wilayah hukum Republik Indonesia, serta pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan yang memperhatikan standar internasional, kelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Hak atas investasi, pembangunan, dan pengelolaan tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh para pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis dengan ketentuan bahwa seluruh kegiatan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban yang disepakati oleh kedua belah pihak antara lain dari hak dan kewajiban Yingseng. Yang pertama, mendapatkan akses ke lahan untuk digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati. Yang kedua adalah memperoleh manfaat ekonomi dari investasi yang dilakukan di atas lahan tersebut. Yang ketiga, wajib menanamkan modal sesuai kesepakatan dan perjanjian.
Yang keempat, mendapatkan akses ke lahan untuk digunakan sesuai dengan peruntukan yang disepakati. Yang kelima, bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan lahan. Yang keenam, wajib mematuhi seluruh hukum peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah hak dan kewajiban dari PT Makmur Indonesia, berhak menerima pembayaran, kontribusi atau imbalan lain dari PT Yingsen. Yang kedua, PT Makmur Indonesia berhak menuntut agar PT Yingsen mematuhi seluruh peraturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, PT Makmur Indonesia wajib menyediakan lahan yang sesuai dengan spesifikasi dan kriteria yang disepakati. Yang keempat adalah PT Makmur Indonesia harus memberikan dukungan dan pengurusan izin yang disetujui. Yang kelima adalah PT Makmur Indonesia bertanggung jawab memastikan status hukum lahan jelas dan tidak bermasalah. Pasal 4 adalah jangka waktu. Perjanjian ini berlaku pada jangka waktu 25 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh para pihak. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa periode tersebut dinilai memadai untuk menjamin kelangsungan kegiatan investasi, pembangunan, pengelolaan, serta operasional. Yang ketiga, perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan tertulis oleh para pihak, dibuat paling lambat 6 bulan. Yang keempat, dalam hal perpanjangan, para pihak dapat melakukan peninjauan ulang terhadap ketentuan yang ada. Yang kelima, apabila jangka waktu perjanjian tersebut telah berakhir atau adanya kesepakatan perpanjangan tertulis, maka seluruh hak pengelolaan dan penggunaan lahan sebagaimana diatur otomatis kembali ke PT Makmur Indonesia tanpa mengurangi kewajiban Yingzheng. Pasal 5 adalah nilai investasi dan skema pembiayaan. Para pihak sepakat bahwa nilai total investasi dalam perjanjian ini adalah sebesar 300 miliar yang dialokasikan untuk kegiatan investasi, pembangunan, pengelolaan, pengoperasian lahan di kawasan ekonomi khusus Batam. Nilai investasi tersebut akan digunakan secara bertahap sesuai dengan tahapan proyek sebagai berikut. 30 juta untuk tahap perencanaan dan perizinan, 120 juta untuk tahap pembangunan infrastruktur dasar, 90 juta tahap pembangunan fasilitas industri, dan juga 60 juta tahap operasional dan pengembangan. Mekanisme pembiayaan proyek ini dapat dilakukan tiga cara, yaitu equity penuh, loan penuh, dan hybrid gabungan. Para pihak sepakat bahwa detail pembiayaan tersebut proporsi antara equity dan loan, jangka waktu pinjaman, tingkat bunga, serta ketentuan pembayaran kembali akan dituangkan. Yang kelima, segala penggunaan dana wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan hukum. Pasal 6 adalah pembayaran dan pengiriman. Para pihak sepakat bahwa seluruh pembayaran dan perjanjian ini dilakukan secara bertahap melalui transfer bank ke rekening resmi yang ditunjuk oleh pihak penjual dengan mata uang US dollar dan juga rupiah. Sesuai kesepakatan tertulis dianggap sah apabila telah diterima penuh tanpa potongan biaya bank. Pengiriman barang dari Tiongkok ke Indonesia dilakukan berdasarkan Indokem 2020 dengan syarat di mana seluruh biaya transportasi, asuransi, dan ongkos kapal hingga pelabuhan tujuan ditanggung oleh pihak penjual. Sementara risiko beralih kepada pihak pembeli sejak barang dimuat di atas kapal pelabuhan muat. Selama jangka waktu hak pengelolaan lahan, Yingzhen wajib memanfaatkan lahan secara produktif dan sesuai peruntukan yang disepakati, tidak diperkenankan menjual, mengalihkan, menjaminkan hak atas lahan tanpa persetujuan tertulis PT Makmur Indonesia, dan juga mematuhi seluruh peraturan hukum Indonesia terkait lingkungan perizinan dan tata ruang. Pasal 7 adalah perizinan dan kepatuhan. Para pihak sepakat untuk senantiasa mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang mengatur investasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, perpajakan, dan tata ruang, guna menjamin bahwa seluruh kegiatan investasi, pembangunan, pengelolaan, dan operasional lahan berjalan secara sah dan sesuai aturan. Para pihak wajib memperoleh semua izin, lisensi, persetujuan yang diperlukan dari instansi pemerintah terkait sebelum memulai atau melanjutkan setiap tahap proyek, termasuk izin lingkungan, izin pembangunan, izin operasional, dan juga izin terkait lainnya. Setiap perubahan kegiatan pembangunan tersebut agar diajukan dan disetujui secara tertulis oleh instansi yang berwenang. PT Makmur Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan dukungan administratif
yang diperlukan dalam pengurusan izin serta memastikan status kepemilikan lahan. Ginseng juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan investasi pembangunan operasionalnya di lahan yang dikelola mematuhi ketentuan hukum Indonesia, termasuk menyediakan dokumentasi kepatuhan, laporan berkala, dan juga inspeksi atau audit yang dilakukan oleh pihak berwenang. Setiap pelanggaran tersebut, ketentuannya perizinan atau hukum berlaku menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pelanggaran dan dapat menjadi dasar untuk penghentian sementara atau pemutusan perjanjian sesuai mekanisme penyelesaian sengketa dalam pasal 12 perjanjian ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Rizky Arif Tama. Selanjutnya ada pasal 8 yaitu kerahasiaan, yang mana poin nomor 1 yaitu para pihak sepakat bahwa seluruh informasi, data, dokumen, laporan, spesifikasi teknis, rencana bisnis, strategi investasi, dan setiap materi lain yang berkaitan dengan perjanjian ini, baik yang disampaikan secara lisan, tertulis, elektronik, maupun dalam bentuk lainnya, merupakan informasi rahasia. Yang kedua, para pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi rahasia dan tidak diperkenankan mengungkapkan, mendistribusikan, atau memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi, pihak ketiga atau tujuan lain selain pelaksanaan perjanjian, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki informasi tersebut atau diwajibkan oleh hukum, peraturan, atau perintah pengadilan yang berwenang. Ayat 3, yaitu pengungkapan juga diperbolehkan jika diperlukan untuk kepentingan audit atau pemeriksaan oleh instansi pemerintah atau lembaga yang berwenang dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi sebisa mungkin, atau apabila informasi tersebut telah menjadi dominan publik tanpa pelanggaran perjanjian. Setiap pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan akan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pelanggaran dan dapat menimbulkan hak bagi pihak lain untuk menuntut ganti rugi, pemulihan reputasi, atau penghentian sementara atau permanen perjanjian sesuai mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam pasal 12 perjanjian ini. Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku selama masa berlakunya perjanjian dan untuk jangka waktu 5 tahun setelah berakhirnya perjanjian, kecuali informasi tersebut telah menjadi domain publik sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut. Selanjutnya ada pasal 9 terkait dengan perpajakan dan biaya. Semua pajak, bea, dan biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pesanan pajak dan biaya yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 10 juta untuk nilai investasi minimal. Yang kedua, pajak penghasilan PPH final sebesar 2,5% dari total nilai investasi. Untuk investasi minimal 10 miliar rupiah, maka pajak sebesar 250 juta rupiah. Yang ketiga, ada pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% dikenakan atas nilai barang dan jasa digunakan dalam investasi. Yang keempat, ada biaya administrasi tambahan termasuk biaya notaris, pengurusan izin, dan biaya administrasi bank ditetapkan secara terpisah. Ayat 5, biaya materai sebesar 10 juta rupiah untuk dokumen perjanjian ini dan dokumen terkait lainnya. Selanjutnya ada pasal 10 terkait dengan penyelesaian sengketa. Ayat 1, para pihak sepakat bahwa setiap perselisihan klaim atau sengketa yang timbul sehubungan dengan interpretasi, pelaksanaan pelanggaran, atau penghentian perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran, pengiriman barang, hak atas lahan, perizinan, kepatuhan hukum, atau kerahasiaan, akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah dan negosiasi secara etikat baik dalam jangka waktu 30 hari sejak salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai sengketa tersebut. Ayat 2, apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, sengketa akan dibawa ke arbitrasi internasional yang bersifat final dan mengikat, yang dapat dilakukan di SIAK atau Singapore International Arbitration Center. Sesuai kesepakatan para pihak, proses arbitrase akan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dan para pihak sepakat untuk mematuhi seluruh putusan arbitrase tanpa penundaan, kecuali jika ditetapkan lain berdasarkan hukum yang berlaku. Ayat 3, para pihak juga sepakat bahwa setiap biaya arbitrase termasuk biaya arbitrasi dan biaya hukum akan ditanggung sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam aturan arbitrase yang berlaku atau sesuai kesepakatan tertulis para pihak. Ketentuan ini tidak menghalangi para pihak untuk mengambil langkah-langkah sementara atau pengamanan yang diperlukan untuk melindungi hak mereka selama proses arbitrase berlangsung. Selanjutnya, ada pasal 11 yaitu hukum yang berlaku. Perjanjian ini tunduk dan diatur kepada hukum Republik Indonesia termasuk seluruh perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, serta ketentuan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan investasi, pembangunan, pengelolaan lahan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, perizinan, perpajakan, dan tata ruang. Secara khusus perjanjian ini tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, dan yang ketiga Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Selanjutnya ada pasal 12 yaitu force major.
Force majeure adalah segala kejadian atau keadaan di luar kendali wajar para pihak yang menghambat atau menunda pelaksanaan kewajiban dalam kontrak ini, termasuk dalam namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, embargo, pandemi, gangguan sistem transportasi, atau kebijakan pemerintah yang berlaku mendadak. Yang pertama, pihak yang terdampak force majeure wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 hari kalender sejak kejadian tersebut diketahui dengan menyertakan bukti dan estimasi jangka waktu dampaknya. Ayat 2, selama masa force majeure berlangsung, kewajiban pihak yang terdampak dapat ditangguhkan tanpa dianggap sebagai pelanggaran kontrak, namun pihak tersebut tetap berkewajiban untuk berusaha meminimalisasi dampak dan melanjutkan pelaksanaan kontrak segera mungkin setelah keadaan kembali normal. Yang ketiga, apabila keadaan force majeure berlangsung lebih dari 60 hari berturut-turut, para pihak akan berkonsultasi untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan penghentian kontrak secara damai tanpa kewajiban ganti rugi. Yang keempat, force majeure tidak mencakup kegagalan memenuhi kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian, ketidaksiapaan, atau kondisi keuangan salah satu pihak. Selanjutnya ada pasal 13, yaitu ketentuan lainnya. Ayat 1, setiap perubahan, penambahan, pengurangan, atau amandemen terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan harus disetujui oleh kedua belah pihak. Perubahan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak dianggap tidak sah dan tidak mengikat. Yang kedua, perjanjian ini dibuat dalam dua versi bahasa. Yang pertama adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan tafsir atau interpretasi antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ketiga, para pihak sepakat bahwa ketentuan lainnya ini mengikat seluruh aspek perjanjian dan tidak lagi mengurangi hak atas kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain. Setiap klausul yang dianggap tidak sah, batal, atau tidak dilaksanakan menurut hukum berlaku akan dipisahkan tanpa mempengaruhi keberlakuan ketentuan lain dalam perjanjian ini. Selanjutnya ada pasal 14, yaitu penutup. Jadi perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu PT Makmur Indonesia dan Yinseng Ltd Co. Dibuat dalam dua rangkap asli yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di Jakarta 25 September 2025. Penandatanganan dilakukan secara sukarela dan diketik baik, sehingga perjanjian ini mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak. Di sini kami lampirkan tanda tangan antara kedua belah pihak, yaitu antara dengan pihak penjual dan pihak investor, beserta dua saksi dan notaris yang dilengkapi dengan materai 10.000. Baik, terima kasih Pak Arif Tama. Selanjutnya kita akan beralih ke PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan kontrak investasi lahan dan sengketa force majeure dari PT Ginseng dan juga PT Makmur Indonesia mengenai pengalihan dan pengembangan lahan. Mohon izin Ibu Dr. Nurlaili, SE, SH, MKN. PPT ini disusun oleh dua orang, yaitu saya Narendra Teja Pratama dan teman saya Rizky Arif Tama Manulang. Pihak pertama adalah PT Ginseng, yaitu badan usaha yang didirikan dan tunduk pada Hukum Republik Rakyat Tiongkok atau RRT yang berkedudukan di Shuangqing nomor 5 Huangsong, Cina, yaitu dengan bidang usaha investasi dan pengembangan properti yang diwakili oleh Mr. Pang Tong. Yang kedua adalah dari pihak kedua PT Makmur Indonesia, badan usaha yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia yang berkedudukan di Jalan Gajah Mungkur nomor 1 Kota Batam di kepemilikan dan pengelolaan real estate atau aset lahan yang diwakili oleh Pak Cecil sebagai Direktur Utama PT Makmur Indonesia. Selanjutnya pengantar dan latar belakang perjanjian, yaitu jenis kontrak itu adalah perjanjian pengalihan hak dan kerjasama pembangunan properti. Objek kontraknya adalah lahan seluas 50 hektar di kawasan ekonomi khusus, yaitu di Nongsa, Batam. Tujuannya adalah pengembangan kawasan resort bintang 5 oleh PT Ginseng. Latar belakang masalahnya atau force majeure-nya adalah batas waktu penyerahan sertifikat hak guna usaha dan pengosongan lahan tanggal 1 September 2025. Pada tanggal 15 Agustus 2025, lahan tersebut telah ditetapkan sebagai zona darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, yaitu dampaknya proses clearing dan serah terima HGU tertunda 45 hari. Permasalahannya adalah wan prestasi oleh PT Makmur Indonesia karena keterlambatan penyerahan lahan yang berpotensi merugikan jadwal investasi. Dampak hukum terhadap kontrak dari isu hukum utamanya ada keterlambatan penyerahan lahan,
yang terkait pasal 8 akan berdampak menyebabkan kerugian besar bagi Yingxen karena penundaan jadwal konstruksi. Yang kedua, potensi ganti rugi terdapat pada pasal 12 tentang kompensasi keterlambatan, yaitu dampaknya jika karhutla tidak dianggap force majeure yang sah, pihak kedua wajib membayar denda 0,1% per hari dari nilai total transaksi lahan. Yang ketiga, penerapan force majeure dalam pasal 18. Penetapan status darurat dapat membebaskan pihak kedua dari denda asalkan pemberitahuan tertulis disampaikan jangka waktu 7 hari. Ketidakpastian regulasi pasal 20 penetapan status darurat bencana. Pilihan hukum dan forum sengketa ada kontra ini diatur oleh hukum Republik Indonesia karena pihak pertama dari Tiongkok perlu mempertimbangkan bilateral investasi treatment. Naskah berbahasa Inggris dan Indonesia dibuat di mana versi Indonesia menjadi acuan utama. Tahapan awalnya adalah musyawarah mufakat. Para pihak wajib mengedepankan musyawarah untuk mufakat yaitu pasal 1338 KUHP Perdata. Mediasi jika tercapai maka diselesaikan melalui mediasi oleh mediator independen. Tahap arbitrasinya mediasi gagal maka sengketa diselesaikan melalui arbitrasi melalui SIAK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Rizky Arif Tama. Selanjutnya ada skema penyelesaian sengketa force majeure di arbitrase. Terkait dengan kronologinya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2025, PT Makmur Indonesia mengirimkan pemberitahuan resmi force majeure akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menghambat kegiatan pengembangan lahan. Yang hal ini dilakukan sesuai dengan pasal 18 ayat 2 yang berbunyi apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan melalui musyawarah dalam waktu 7 hari setelah pemberitahuan resmi, maka sengketa diselesaikan melalui arbitrase di Singapore International Arbitration Center atau SIAK. Lalu pada tanggal 25 Agustus, perusahaan Insenko Ltd menanggapi dan menyatakan kesediaan untuk berdiskusi. Jadi untuk hasil musyawarahnya itu gagal mencapai kesepakatan karena perbedaan pandangan. Yang mana PT Makmur Indonesia mengklaim pembebasan penuh atas denda dengan alasan status force majeure. Lalu di pihak PT Inseng itu menolak dengan argumen bahwa resiko bencana lahan tropis harusnya dapat diantisipasi atau foreseeable risk, yang dimana keputusan selanjutnya itu para pihak melanjutkan ke arbitrase SIAK. Selanjutnya ada rangkuman dari pasal terkait penyelesaian masalah, yang mana yang pertama itu aspek pemberitaan force majeure, yaitu pasal dalam kontraknya itu pasal 18 ayat 2. Selanjutnya ada musyawarah penyelesaian, pasal 18 ayat 2. Yang ketiga ada arbitrase, pasal 18 ayat 3. Dan finalitas putusan ada di pasal 18 ayat 4. Selanjutnya ada dasar hukum dan mengajukan arbitrase. Dasar hukumnya di pasal 18 ayat 2. Kontrak jika musyawarah gagal dalam 7 hari, sengketa diselesaikan melalui arbitrase di SIAK atau Singapore International Arbitration Center. Selanjutnya ada SIAK Rules 2016. Di pasal 3 itu penggugat atau dalam hal ini Insenko Ltd mengajukan Notice of Arbitration ke SIAK. Yang di pasal 4, PT Makmur Indonesia mengajukan response to arbitration notice dalam 14 hari. Untuk proses awalnya, yang pertama SIAK menunjuk majelis arbitrase 3 orang sesuai dengan pasal 9 SIAK Rules. Yang kedua bahasa arbitrase Inggris, tempat arbitrase Singapura pada pasal 16. Dan kedua pihak menyerahkan bukti terkait pemberitaan force majeure atau karhutla. Selanjutnya ada pemeriksaan dan penilaian majelis arbitrase. Terkait dengan tahapan proses, pasal 17 dan 27 SIAK Rules, sidang dilakukan secara tertutup, para pihak diberi kesempatan setara untuk menyampaikan argumen dan bukti. Untuk pasal 19 sampai 24 SIAK Rules, pemeriksaan dokumen, saksi ahli, dan bukti laporan pemerintah terkait bencana alam. Untuk pertimbangan arbitrasenya, berdasarkan pasal 18 ayat 2, kontrak PT Makmur Indonesia telah mengirimkan pemberitahuan force majeure tepat waktu, majelis menilai karhutla unsur force majeure sesuai dengan klausul kontrak, dan tidak ditemukan kelalaian dari PT Makmur dalam mitigasi sehingga tidak wajib membayar denda. Lalu selanjutnya ada putusan dan finalitas berdasarkan pasal 32 SIAK atau Rules Award. Majelis menyatakan PT Makmur Indonesia dibebaskan dari kewajiban ganti rugi selama masa force majeure, dan kedua belah pihak harus menyesuaikan jadwal proyek setelah keadaan formal. Untuk tindak lanjut, yang mengeluarkan final award dan menyerahkan salinan resmi kepada para pihak, yaitu pasal 32. Putusan diakui dan dapat dieksekusi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 Pasal 66 dan Konvensi New York 1958. Yang ketiga sesuai Pasal 32 ayat 1 SIAK Rules, putusan bersifat final dan binding sehingga tidak dapat diajukan banding. Kesimpulan dan pembelajaran, conclusion dan key takeaway pembagian.
Tanggung jawab keterlambatan yaitu force major 30 hari, keterlambatan akibat bencana yang diumumkan resmi membebaskan kewajiban denda. Kalau bukan force major 15 hari, keterlambatan akibat kelalaian mitigasi pasca bencana menjadi tanggung jawab pihak kedua. Prinsip hukum kontra internasional itu pentingnya klausul pemberitahuan atau notis yang tegas dan kewajiban mitigasi oleh pihak yang terkena dampak bahkan dalam kasus force major. Demikian paparan yang bisa kita sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Nurlaili, SE, SH, MKN, atas bimbingan dan arahannya yang telah diberikan kepada kami selama proses pembelajaran mata kuliah hukum, dagang, dan kontrak komersial internasional. Sebagai penutupnya, kami juga ingin menyampaikan disclaimer bahwa video ini merupakan video pembelajaran yang dibuat sebagai output dari mata kuliah hukum, dagang, dan kontrak komersial internasional. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi maupun penyusunan isi, kami dengan rendah hati memohon saran dan masukan yang bersifat konstruktif demi perbaikan dan peningkatan kualitas kami yang kedepannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.